Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, kembali Tuhan pada sore hari ini kami datang kepadamu untuk beribadah. Ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan ibadah, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, terutama mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu, mohon pengampunan yang dari Engkau atas segala kekurangan, kelemahan kami, untuk supaya kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan memimpin ibadah kami, dan menolong ibadah kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah, dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memakai dengan pemakaian yang heran dari Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan juga memberkati alat-alat kami ini, sehingga sungguh-sungguh kemudian menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Namun demikian kami menyadari, di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita menyiapkan diri kita untuk kita melakukan puji-pujian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan melakukan pujian dari buku NR, nomor 180, Tiada Ku Ragu Lagi, ya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu.
yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi dia orang yang percaya padamu. Puji Tuhan, saudara sekalian, pujian ini sangat indah untuk memberikan suatu kepastian di masa-masa sulit, di masa-masa susah ini, untuk kita tidak lagi ragu akan pertolongan Tuhan. Ya, tidak lagi ragu akan pertolongan Tuhan, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti membuat jalan untuk kita bisa menghadapi semuanya ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 203, Ajarku Berharap. Ya, untuk supaya kita berpengharapan di masa-masa sulit ini, berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. NR 203, Ajarku Berharap. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah.
kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, di hari-hari ini kami sangat membutuhkan dan mendambakan firman-Mu, sebab dalam rencana firman-Mu itu ada rencana yang indah kepada kami. Dan sungguh Tuhan, kami di saat kami boleh mendengarkan firman-Mu, sesungguhnya jalan-jalan itu sudah terbuka semua, sebab yang Engkau sendiri yang membuka jalan itu. Itu sebabnya berikan hati yang percaya kepada firman-Mu, sampai kami boleh mempercayakan diri sepenuh kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya pasti Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau Tuhan dengan segala kesederhanaan ini. Namun demikian hati kami sangat merindu untuk senantiasa memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, tak saatnya untuk kami belajar lagi membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Dan sungguh firman-Mu mengerjakan hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dengan pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong memakai Tuhan para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati, juga memberikan firman-Mu untuk kebutuhan jemaat-Mu, sehingga sungguh-sungguh dalam ibadah-ibadah yang dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan boleh selalu mengalami kebangunan rohani dalam sidang jemaat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh menemplak kami, mengoreksi kami. Tuhan juga menyucikan hati kami, sampai memperbaharui dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, demikian pun sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Engkau juga menolong, memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera-Mu, memberikan Tuhan kerinduan hati untuk merindukan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih, dan rasa syukur rasanya tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Tuhan, sebab itulah yang kita bisa lakukan. Saudaraku, banyak perkara yang Tuhan sudah buat, banyak berkat yang sudah kita terima, dan itu sebabnya ucapan syukur ini kita naikkan, terutama kesempatan beribadah semacam ini. Kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah ini. Ini benar-benar bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi sungguh-sungguh ini karena kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya biarlah ucapan syukur terima kasih itu senantiasa kita panjatkan, kita tujukan kepada Dia yang sudah begitu baik untuk mengasihi kita dan memberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu sebabnya biarlah setiap kita pada sore malam hari ini merasakan satu kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan, dari firman Allah, di mana Tuhan itu sudah memberikan, sudah menghentar, sudah mendudukkan kita untuk kita belajar lagi memuji Tuhan, belajar lagi untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sebabnya biar kita perhatikan di hari-hari ini untuk supaya sikap kita
atau cara kita mendengarkan firman Allah ini supaya semakin hari semakin diperbaharui, supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan dan kita tidak kehilangan sesuatu. Kalau kita mendengarkan dengan benar, dengan baik, maka kita akan tidak kehilangan sesuatu, tapi justru Tuhan akan tambahkan dan tambahkan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mendengarkan dengan baik, maka sampai pun apa yang ada pada kita akan diambil dan pada akhirnya kita tidak mempunyai apa-apa. Dan kita kosong, dan di saat kosong itulah banyak nanti kesempatan setan atau iblis itu untuk merasuk kita, mengganggu kita, dan kita tidak mampu untuk menghadapi itu. Ya, kalau toh kita mampu, kita kuat, itu bukan karena kita kuat, tetapi karena pertolongan Tuhan lewat firman-Nya yang di hari-hari ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemeriksaan kita. Saat kita masih berfokus kepada isi daripada ruangan suci. Ada 3 macam alat. Alat yang ketiga, yang terakhir, itulah misbah dupa emas. Misbah dupa emas ini adalah kehidupan-kehidupan yang sudah disalut, atau kayu yang sudah disalut dengan emas, artinya kehidupan-kehidupan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan yang sudah dalam urapan Roh Kudus, bahkan sudah disalut, itu sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga saudara sekalian, kehidupan kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus ini dari kehidupan daging betul-betul daging, perbuatan, pikiran, angan-angan daging melulu, tapi daging yang sudah dibentuk oleh Tuhan dan disalutkan dengan emas, dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, untuk apa, untuk supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Kayu penaga itu disalut dengan emas, sehingga kayunya sama sekali tidak nampak. Yang nampak adalah emasnya, sifat ilahi, Roh Kudus itu yang nampak dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Galatia pasal yang ke-5, dalam Galatia pasal yang ke-5, saya coba akan membacakan ayat yang ke-6, dia sebutkan begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Nah, kalau kehidupan itu sudah disalut dengan emas, sifat keilahian Allah itu ada, Roh Kudus itu ada dalam setiap kehidupan, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, di sini kita bisa melihat, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Sebab daging kita sudah dibungkus, daging kita sudah dimatikan, dan sifat ilahi yang ada itu, Roh Kudus yang ada itu, ada dalam hidup kita, sehingga daging itu tidak berkuasa lagi, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi semacam itu. Jadi misbah dupa emas itu adalah kehidupan-kehidupan yang sudah tidak menuruti keinginan daging, tetapi kehidupan-kehidupan yang oleh karena firman dan Roh Kudus itu akan mendorong untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dunia, bukan menyembah kepada daging, bukan tunduk kepada dunia, bukan tunduk kepada daging, tapi tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Buktinya apa? Kalau kita hidup dalam Roh Kudus itu, hidup dalam kepenuhan Roh Kudus itu, buktinya apa? Dalam Galatia yang sama, sebab roh itu ada buahnya, ada buah roh,
ya, buah roh yang nampak atau bukti bahwa kita hidup ya dalam roh itu, saudaraku. Maka ayat yang ke-22, saudaraku, Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih. Ya. Buah roh ialah kasih. Ada 9 buah roh, saudaraku. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang terakhir, yang ke-9, penguasaan diri. Ini buah daripada Roh Kudus. Yang sesungguhnya kalau kehidupan itu dipenuhkan oleh Roh Kudus ini, minimal yang terutama, kasih itu harus ada dalam setiap kehidupan setiap pribadi yang sudah disalut dengan emas. Kasih itu kita gunakan untuk mengasihi Dia yang terutama, saudaraku. Ya, kasih itu kasih yang dari Allah, bukan karena kita lebih dulu mengasihi, tapi karena Allah itu sudah mengasihi kita lebih dulu lewat Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah kasih yang sempurna, kurbannya Kristus itu. Maka kasih yang sudah kita terima itu, saudaraku, buah daripada Roh Kudus itu kasih, saudaraku. Maka di samping kita bisa kita gunakan untuk mengasihi Dia, saudaraku, yang sudah mengasihi kita, tapi juga kita gunakan untuk bisa mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, oke, tetapi juga mengasihi sesama. Sampai bukan hanya mengasihi sesama, ayat mengatakan sampai kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Ya, mengasihi orang yang memusuhi kita. Bahkan juga sampai mendoakan orang yang mengasihi, yang memusuhi kita. Jadi ini kekuatan kasih itu begitu luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya ini harus menjadi fakta, harus menjadi kenyataan, bukti. Kalau kita sudah disalut dengan emas, dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidup dalam urapan Roh Kudus, saudaraku, maka seharusnya karakter daripada Allah ini, saudaraku, harus ada dalam kehidupan kita. Bisa mengasihi, ada sukacita, ada damai sejahtera, kita bisa sabar. Kasih itu juga sabar. Kalau kita ada kasih, ada roh, ada kasih, maka harusnya juga kita bisa sabar. Sabar dalam segala hal, ya. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, bahkan sampai kita bisa menguasai diri. Menguasai diri untuk apa, saudaraku? Kemarin dalam ibadah doa saya mengatakan menguasai diri untuk supaya kita bisa berdoa. Menguasai diri untuk supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mesbah dupa ini juga bicara tentang doa dan penyembahan, saudaraku. Dan doa penyembahan ini merupakan suatu proses perobekan daging. Jadi mesbah dupa itu bicara tentang doa dan penyembahan, dan punya pengertian yaitu proses perobekan daging sampai betul-betul daging tadi tidak bersuara, sampai daging itu tidak bersuara. Apa hasilnya kalau kita bisa menyembah kepada Tuhan? Ibadah kemarin-kemarin saya menyatakan bahwa hasil daripada penyembahan itu kepada Tuhan adalah keobahan hidup.
keobahan hidup. Dan itu sebabnya, saudaraku, karena penjelasan ini berkaitan dengan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, saudaraku, di mana kita harus punya jarak ya antara umat itu dengan tabur perjanjian itu 2000 hasta, saudaraku, ya 2000 hasta itu. Maka sungguh-sungguh kita dibawa oleh Tuhan lewat doa penyembahan ini. Ya, lewat doa penyembahan ini kita betul-betul dibawa untuk supaya kita masuk dalam suatu kegerakan, jadi kegerakan yang akan terjadi di hari-hari ini, saudaraku, lewat kandang penggembalaan di mana kita digembalakan, di mana kita bergereja, kita digembalakan dan kita tergembala, saudaraku. Kita dibawa oleh Tuhan, saudara sekalian, untuk kita masuk dalam kegerakan doa dan penyembahan, terutama nanti akan kita lihat dasarnya apa, siapa yang mendorong untuk kita sampai bisa berdoa dan menyembah kepada Tuhan ini. Ya, saudara sekalian, ya, yang menghasilkan suatu kegerakan keobahan ini, saudaraku. Nanti kita lihat. Tapi yang kita akan lihat, saudaraku, hasil dari doa penyembahan adalah keobahan hidup. Hidup itu diubah. Apa yang diubah? Karakternya. Contoh, waktu Tuhan Yesus ya mengadakan mujizat yang terbesar dan yang pertama dan terbesar, yaitu air menjadi anggur. Ini keobahan. Air biasa menjadi anggur. Ini merupakan suatu keobahan, wujudnya, sifatnya. Ya, keobahan. Nah, ini yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu bawa kita untuk supaya kita harus menjaga jarak antara itu. Kenapa kita harus di angka 2000 itu? Kenapa kita harus di ruangan suci itu? Dan disinilah tempatnya, di kandang penggembalaan ini, dan zaman gereja inilah saatnya atau tempatnya untuk kita mengalami suatu keobahan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Akan mengalami suatu keobahan ya, sampai sewaktu-waktu, dari hari ke hari kita dibaharui, dari hari ke hari, sampai sewaktu-waktu kita bisa menjadi sama mulia dengan Dia. Jadi kegerakan keobahan ini, saudaraku, puncaknya adalah sampai kita bisa sama mulia seperti Dia mulia adanya. Kita membaca Filipi pasal yang ketiga, saudaraku. Filipi pasal yang ketiga, saudaraku. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dan 21. Ya, puji Tuhan. Ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina. Ini kita lihat. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini. Jadi bukan karena kita hebat kita bisa berubah. Yang mengubahkan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Nya di hari-hari ini, yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa atau segambar
dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ini luar biasa. Ini mustahil bagi manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membawa dirinya bisa sama mulia seperti dia mulia adanya. Tetapi sebaliknya, Yesus Kristus yang akan datang itu akan mengubahkan tubuh kita yang ditandai dengan kehinaan, dengan kefanaan ini, untuk menjadi sama mulia seperti dirinya mulia. Ini yang Tuhan kerjakan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita, terutama lewat ibadah doa penyembahan ini. Dan itu sebabnya tadi saya mengatakan, siapa yang bisa mendorong untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan? Ya, sebenarnya daging ini lemah, daging ini tidak berdaya. Ya, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama murid-murid sekalian, ketika Tuhan Yesus berdoa, dia kembali melihat tertidur semua, tidak mampu. Ya, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi benar, daging hati berkehendak, daging itu lemah. Nah, kita menyadari ini. Daging ini lemah, sulit untuk diajak, untuk dibawa, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ini pergumulan juga buat saya, buat kita semua. Ya, daging ini lemah, tetapi kita juga tidak boleh menuruti kehendak daging. Itu sebabnya tadi dalam Galatia, ya, hiduplah oleh roh. Nah, kalau kita hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak menuruti keinginan daging yang lemah itu. Ya, tidak mengikuti keinginan daging yang lemah itu, yang membuat kita tidak bisa berdoa, apalagi kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Padahal pengertian daripada doa penyembahan adalah proses perobekan daging. Tapi justru di sini kita bisa melihat, kalau kita betul-betul kita hidup dalam roh dan kita tunduk kepada Tuhan, dan kita betul-betul masuk dalam kegerakan doa dan penyembahan ini, betul-betul akan menghasilkan keobahan hidup sampai sewaktu-waktu ketika Yesus datang. Dia akan mengubahkan, menyempurnakan kita, mengubahkan kita segambar dengan wujudnya, segambar dengan Dia. Itu sebabnya, saudara sekalian, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang keempat, maksud saya, Injil Yohanes yang keempat, saudaraku, siapa kita akan lihat, siapa yang mendorong untuk kita bisa menyembah Allah dengan benar itu. Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, saudaraku, ayat yang ke-23 dan ayat 24. Ya. Ini kisah atau cerita tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Saudaraku, kita akan nanti sudah bisa membaca mulai dari ayat yang pertama, tapi kita akan membaca ayat yang ke-23. Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Perhatikan, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Jadi untuk kita bisa menyembah, sampai kita bisa menyembah kepada Tuhan itu satu. Tadi saya mengatakan, tidak mungkin dari keinginan daging ini. Daging ini lemah. Daging tidak berdaya. Ya, kalau diajak berdoa, sembahyang, ya mengantuk dan tertidur. Ini saya mengatakan, ini pengalaman saya sendiri, saudara. Mengantuk dan tertidur. Seperti juga hanya murid-murid saat itu. Murid-murid saat itu. Tetapi kita bisa melihat lewat pelajaran ini, lewat pelajaran jarak antara ini, untuk bisa menyembah kepada Bapa itu. Dia katakan, ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, dia katakan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ini penting. Kita berada dalam jarak antara ini penting. Kita sudah mempelajari tentang meja roti, itulah kebenaran firman. Lalu yang kedua, kita juga mempelajari kaki dian emas, itulah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, meja roti sajian dan kaki dian emas, firman dan Roh Kudus itulah yang mendorong kita, yang membawa kita untuk kita bisa menyembah Bapa. Dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Mustahil kita bisa menyembah kepada Tuhan tanpa didorong oleh firman dan Roh Kudus ini. Mustahil untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan dengan benar, saudaraku, tanpa didorong oleh firman dan Roh Kudus. Tapi justru sebaliknya, mungkin kita bisa menyembah dan perjanjian bisa mempersembahkan ukupan, pedupaan, api, tapi bukan api yang dari Tuhan yang kita persembahkan itu. Ada peristiwa suatu, ada peristiwa, ya, orang yang ingin beribadah, menyembah, melayani, ya, melayani, tetapi tidak menggunakan apinya Tuhan. Tapi dia menggunakan api keinginan, api hawa nafsu. Ya. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Kehidupan itu mati. Siapa dia? Itulah anak-anak Harun. Siapa Harun? Harun imam besar. Siapa anak-anaknya? Adalah imam-imam. Tapi kita bisa melihat dari cerita itu, kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa jangan sampai kita menyembah Tuhan itu, menyembah Bapa itu, ya, dengan keinginan daging kita, dengan emosi kita. Kita menggunakan api asing, bukan api yang ditentukan oleh Tuhan. Tapi jelas dalam Injil Yohanes, menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Ini yang benar. Ini yang dikehendaki oleh Bapa di hari-hari ini. Tapi jangan juga Tuhan ingatkan lewat kisah Imamat pasal 10. Imamat pasal yang ke-10 kita akan melihat. Ya, ini menjadi suatu peringatan kepada kita untuk supaya kita berhati-hati. Ya, biarlah penyembahan, doa penyembahan kita ini di hari-hari ini bukan karena emosi, bukan karena ambisi, bukan karena keinginan daging kita, tapi betul-betul kita menyembah kepada Tuhan itu satu. Atas dorongan firman dan Roh Kudus. Kalau itu yang terjadi, saya sekalian, maka hasilnya pasti, yaitu keobahan hidup.
Kemarin saya sudah menunjukkan bagaimana wajah Tuhan itu berubah, bercahaya seperti matahari, dan pakainya putih, bersih. Saudara sekalian, yang kita baca ayat Imamat pasal 10 ayat yang pertama dan yang kedua. Ini contoh, saudaraku, contoh ya, untuk supaya kita tidak mengikuti cara yang demikian sekalipun dia anaknya imam besar Harun, saudaraku. Jadi tidak ada kaitannya antara imam besar Harun dengan anaknya. Masing-masing punya tugas, masing-masing punya tanggung jawab. Ya, Tuhan itu bukan Tuhan yang KKN karena dia anaknya imam besar. Tidak. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan. Ya, mempertanggungjawabkan masing-masing. Ya, ayat yang pertama. Kemudian anak-anak Harun. Ini Harun ini sebutkan nama anak-anak Harun, ya, Nadab dan Abihu, namanya Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kita lihat, dia mempersembahkan api asing ke hadapan Tuhan yang tidak diperintahkannya. Artinya, dia mengikuti emosinya, dia mengikuti keinginan dagingnya, bukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita menyembah Bapa itu dengan roh dan kebenaran, menyembah itu didorong oleh firman dan Roh Kudus, maka itu yang akan menghasilkan muka itu bercahaya, akan menghasilkan keobahan hidup, sampai sewaktu-waktu kita bisa sama mulia seperti dia. Saya lanjutkan ayat yang kedua. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Jadi karena dia mempersembahkan api yang bukan diperintahkan oleh Tuhan, api asing, api asing, ya. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini ngeri. Ini ngeri, dan itu sebabnya ini menjadi suatu peringatan buat kita di hari-hari ini, untuk supaya kita sungguh-sungguh ya dalam kegerakan doa dan penyembahan yang harus menghasilkan suatu keobahan ini, harus betul-betul atas dorongan firman dan Roh Kudus, bukan atas kemauan sendiri, bukan oleh karena emosi, keinginan daging kita, untuk supaya ada penonjolan dan semua, bukan. Tapi betul-betul kita dibawa oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah di hari-hari ini, dan pelajaran jarak antara ini, kita betul-betul dibawa untuk sampai puncaknya ibadah, yaitu doa penyembahan yang akan menghasilkan keobahan hidup. Bukan saja proses perubahan daging sampai daging tidak bersuara, tapi juga sampai kita mengalami keobahan hidup. Keobahan hidup. Jadi menyembah itu, doa dan penyembahan itu, ada doa, ada penyembahan. Kalau kita menyembah itu, sesungguhnya kita sedang berdialog, sedang bertemu Tuhan, sedang berdialog dengan Tuhan. Kita menyembah, kita mengagungkan Tuhan, kita sedang bertemu Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa bertemu Tuhan, bisa menyembah Tuhan dengan benar, suatu tadi ayat mengatakan dengan roh dan kebenaran, maka betul-betul ini keobahan hidup ini bukan hal yang, tapi sudah dibuktikan oleh Tuhan.
contoh yang lain. Ya, Tuhan Yesus jelas dalam Injil Matius pasal 17 itu bagaimana muka dari Tuhan berubah, bercahaya seperti matahari, dan pakainya putih seperti terang benderang, dan luar biasa. Tapi contoh yang lain yaitu Musa. Musa, kapan? Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai setelah dia menerima loh batu yang kedua. Ya, menerima loh batu yang kedua, saudara. Kulit mukanya juga bercahaya. Kenapa? Sebab dia baru saja bertemu Tuhan. Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam lagi, saudara. Yang kedua, untuk mendapatkan dua loh batu yang kedua ini, saudara. Dia harus berpuasa lagi untuk mendapatkan loh batu yang pertama, yang kayak dipecahkan itu karena penyembahan lembu emas terjadi. Musa sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi kembali ketika Musa menerima loh batu yang kedua, Tuhan perintahkan untuk memahat batu sama seperti dua loh batu yang pertama yang dipecahkan itu. Tuhan akan menulisnya suatu. Maka di sana sungguh-sungguh luar biasa yang terjadi. Atau kita baca, saya akan menunjukkan ini kepada kita semua. Keluaran pasal yang ke-34, saudara. Kitab Keluaran pasal 34. Ya, ini peristiwanya adalah Musa mendapatkan perintah untuk memahat dua loh batu. Atau lebih baik kita baca ayat yang pertama, nanti kita loncat, saudaraku. Ayat yang kita butuhkan ini supaya kita tahu. Kitab Keluaran pasal 34, saudaraku. Keluaran pasal 34 ayat yang pertama, lebih dulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Jadi yang loh batu yang kedua ini Musa yang memahat, yang membuat batu itu. Ya, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Nah, kita sudah tahu ini yang loh batu yang kedua. Sekarang ayat 27. Nanti sudah bisa membaca sendiri, saudaraku, ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Kita lihat, menyembah itu sama dengan kita bertemu Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Ya, tadi saya mengatakan apa hasilnya? Keobahan hidup. Kita lihat, ya, tidak makan roti selama 40 hari 40 malam, tidak makan roti dan tidak minum air 40 hari. Nggak makan roti, nggak minum. Nah, coba kita sehari aja sudah wah kelepek-kelepek, saudara. Ini 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Perhatikan ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu. Jadi dia tidak tahu, saudaraku. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Kita lihat, ini fakta.
Jadi menyembah itu sama dengan kita bertemu Tuhan, kita berbicara. Bagikan Musa ini dimulai puasa 40 hari 40 malam tidak minum air dan tidak makan roti. Tidak makan roti dan tidak minum air. 40 hari. Dia bertemu Tuhan, dia berbincang-bincang. Ya dia betul-betul luar biasa di sana, saudara sekalian. Ya, dia sebutkan tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Berdialog, dia menyembah, katakan dia menyembah kepada Tuhan dan tidak sadar, tidak mengarang cerita, tidak mencari-cari, tetapi fakta mengatakan kulit mukanya bercahaya. Kulit mukanya bercahaya. Nanti saya bisa baca sendiri. Sampai akhirnya untuk orang Israel bertemu Musa pun dia harus menutup dengan menggunakan tudung. Kenapa? Karena termasuk Harun juga orang-orang yang tidak tahan untuk melihat cahaya yang ada pada muka Musa ini. Artinya jelas saudara sekalian bahwa hasil dari doa penyembahan ini, kalau kita banyak menyembah kepada Tuhan, maka di situ banyak keobahan karakter, terutama sifat karakter tabiat itu mengalami satu keobahan. Tadi dalam Filipi sampai sewaktu-waktu kita diubahkan oleh Tuhan secara sempurna, sehingga kita bisa sama mulia seperti Dia mulia adanya. Dengan syarat jangan sampai kita mempersembahkan ukupan atau api asing. Jangan. Dan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita masuk di sana saudaraku. Kalau kita mempersembahkan api yang dari Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, maka akan menghasilkan bau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau kita menggunakan api yang lain, maka akibatnya akan seperti anak-anak Harun. Itulah Nadab dan Abihu. Dan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30, pasal 30, saudaraku, yang berkaitan dengan misbah dupa emas ini, saudaraku. Misbah dupa emas ini ada satu peraturan, saudaraku, yang dilarang untuk dibakar di atas misbah dupa. Ada aturan atau peraturan yang dilarang untuk dipersembahkan atau dibakar di atas misbah dupa. Apa ini? Kita akan baca, saudaraku, mulai ayat yang ke-7. Nanti sudah bisa baca. Ayat yang pertama itu mengenai ukuran dari misbah dupa emas ini. Kita langsung aja ayat yang ke-7. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Pagi hari, untuk sepanjang hari, senja untuk sepanjang malam sampai pagi. Jadi artinya apa? Ukupan ini 24 jam terus. Persembahan ukupan wangi-wangian ini terus berjalan sepanjang malam. Pagi untuk sepanjang hari, senja atau sore menjelang malam itu untuk sepanjang malam. Jadi tidak henti-hentinya doa penyembahan itu harus dinaikkan. Ukupan itu harus
terus menyala. Asap itu harus terus naik ke atas. Demikian juga kita. Ya, Tuhan berikan waktu 24 jam. Secara khusus mungkin kita ambil waktu untuk berdoa. Tapi sesungguhnya yang Tuhan mau itu sepanjang hari, sepanjang malam, artinya ya, dalam kesempatan kehidupan kita sehari-hari itu harus terkait dengan Tuhan. Sepanjang pagi dan senja. Ini jelas dikatakan juga. Ya, jelas dikatakan. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, ya, lampu-lampu yang ada, yaitu pelita emas itu, saudaraku, lampu-lampu haruslah ia membakarnya. Juga apabila harus memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Perhatikan ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Jadi ada 4 hal yang disebutkan yang tidak boleh itu. Pertama, ukupan yang lain, api asing, yang seperti dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Gak boleh. Ya, korban bakaran itu bukan mezbah. Ya, korban bakaran ada tempatnya sendiri di halaman. Ada mezbah korban bakaran di sana. Tapi ini beda. Ya, yang tidak boleh ukupan jangan atau api asing, korban bakar, korban sajian juga tidak boleh. Korban sajian ada di meja roti di sana. Juga korban curahan. Jadi meja roti sajian itu di samping ada roti, saudaraku, ada korban curahan. Ada anggur, ada kemenyan. Itu sebabnya kenapa? Ya, kenapa? Ya, di kalangan kita pada umumnya perjamuan suci itu hanya ada kita gunakan saat Bible studi atau pendalaman Alkitab. Memang Alkitab yang mengatakan demikian. Untuk mezbah dupa ini tidak boleh ada ukupan yang lain, korban bakaran, korban sajian, sampai korban curahan tidak boleh. Tapi Tuhan juga menetapkan selaku yang boleh untuk dibakar. Tadi ayat yang ke-7, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Ukupan dari wangi-wangian. Sekarang kita akan belajar, saudara. Kita akan belajar. Ya, ukupan dari wangi-wangian ini, saudara. Ya, apa itu ukupan dari wangi-wangian itu? Itu pun juga ditentukan oleh Tuhan. Yang boleh dipersembahkan. Ya. Yang boleh dibakar itu. Ukupan wangi-wangian yang boleh dibakar di atas mezbah itu. Coba kita akan membaca, saudaraku, dalam, nanti kita akan pelajari satu persatu. Pasal yang ke-30, ayat yang ke-34 mengenai ukupan yang kudus, ya, yang dimaksudkan Tuhan tadi dalam ayat yang ke-7. Ayat yang 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni ya korban wangi-wangian atau ukupan wangi-wangian atau rempah-rempah yang berbau harum. Yang disebutkan ayat yang ke-7 tadi. Tuhan mengatakan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni, nah ini yang ditentukan, getah damar, ini yang pertama, atau getah mur, suatu getah damar atau getah mur. Yang kedua, kulit lokan
atau lawang, nanti ada penjelasannya saudaraku, ya. Kulit lokan. Dan yang ketiga, getah rasa mala, wangi-wangan itu, serta kemenyan yang tulen atau kemenyan asli. Kemenyan tulen itu warnanya putih nanti saudara, ya. Ini bagian-bagian yang ditentukan oleh Tuhan yang nanti akan digunakan sebagai ukupan wangi-wangian. Yang ini akan membuat hati Tuhan itu begitu luar biasa. Ini ukupan-ukupan ini yang Tuhan tunjukkan. Ya. Prosesnya atau dibaca semua, kita baca semua ayat ke-35. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, dan kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Perhatikan ayat yang 37. Dan tentang ukupan yang harus kau buat menurut campuran yang seperti itu juga, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Jadi tidak boleh lagi dipergunakan untuk kepentingan kita. Ukupan wangi-wangian itu yang nanti akan menimbulkan bau harum itu harus tertuju kepada Tuhan. Artinya satu penyembahan itu harus ditujukan kepada Tuhan semata-mata, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan kita. Ayat yang ke-38, perhatikan. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Artinya apa? Artinya apa? Kalau tadi penyembahan itu hanya diperuntukkan Tuhan, bau ukupan wangi-wanginya itu betul-betul untuk Tuhan, maka tidak boleh sedikit pun satu untuk diri kita. Yang kedua, punya maksud dan tujuan. Ini disebutkan ya, dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dia dilenyapkan dari antara bangsanya. Artinya dia mencuri kemuliaan Tuhan untuk dirinya. Orang yang semacam itu harus dilenyapkan. Mungkin di saat sekarang ini tidak terjadi secara fisik. Kata dilenyapkan artinya dia harus binasa, harus mati. Mungkin secara fisik tidak mengalami suatu kematian, bisa juga terjadi. Tapi kematian itu artinya ya kematian rohani. Ini lebih dahsyat. Lebih dahsyat, saudaraku. Kalau Nadab dan Abihu karena dia mempersembahkan api asing, dia mati. Mati. Tapi untuk sekarang, karena kita ya penyembahan itu ada satu maksud tujuan untuk diri, untuk mencuri kemuliaan Tuhan, saudaraku, supaya kita ya penyembahan itu menjadi kebanggaan kita. Penyembahan ini juga membuat untuk kita menjadi sombong, merasa lebih daripada yang lain, saudaraku. Nah, ini yang dimaksudkan Tuhan itu, mencuri kemuliaan Tuhan itu. Dan kehidupan yang semacam itu harus dilenyapkan. Bisa jadi dia tidak mati secara fisik, tapi dia mengalami kematian rohani. Itu lebih gawat lagi. Nah, itu sebabnya, saudaraku, janganlah penyembahan ini kita arah tujukan untuk kepentingan pribadi, untuk maksud-maksud tertentu. Tapi biar penyembahan yang kita lakukan, doa penyembahan
yang sudah didorong oleh firman dan Roh Kudus tadi akan membawa kita untuk kita mempersembahkan ukupan wangi-wangian yang asli, yang murni, yang bertujuan hanya untuk Tuhan. Kenapa demikian? Sebab Allah kita itu Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Dia tidak mau disamakan dengan siapapun juga, baik yang ada di langit maupun di bumi, bahkan di bawah bumi. Dia Allah yang cemburu. Oh, luar biasa. Nah, Tuhan mengingatkan ini kepada kita semua. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Allah yang tidak mau disamakan dengan apapun juga. Mari coba kita akan baca dalam kitab Keluaran pasal yang Kitab Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran pasal 20 saya akan tunjukkan kenapa demikian. Sebab Allah kita, Allah Israel itu Allah yang cemburu. Ya. Pasal 20 ayat yang ketiga, nanti sudah bisa baca ayat yang pertama mulai. Ini tentang ke-10 firman atau 10 hukum. Atau lebih baik kita baca ya, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perhatikan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Coba kita akan lihat pasal 34 ayat yang ke-14. Ini ketika Musa menerima dua batu yang kedua. Ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ini yang Tuhan maksudkan itu untuk supaya betul-betul saat pembuatan mezbah dupa emas ini ada ayat yang mengatakan semacam itu. Ya, yaitu tidak boleh, janganlah kamu buat bagi kamu sendiri. Itulah bagian untuk Tuhan yang kudus bagimu. Yang kedua, orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsa-bangsanya. Jadi dalam doa penyembahan itu harus betul-betul tertuju hanya kepada Tuhan. Tidak boleh sedikitpun untuk tujuan tertentu, untuk kepentingan pribadi, lalu kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak berkenan untuk itu. Itu sebabnya, saudaraku, biarlah ketika Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan, itu merupakan suatu kegiatan dari gereja Tuhan di hari-hari ini untuk kita masuk dalam kegerakan keobahan ini, saudaraku. Biar kita sungguh-sungguh. Nanti kita akan pelajari tentang ukupan wangi-wangian itu. Ya, jika Tuhan izinkan nanti dalam ibadah PA, kita akan lihat apa itu getah damar, apa itu kulit lokan atau lawang, apa itu getah rasa mala,
Dan apa itu kemenyan asli atau ya kemenyan murni itu? Apa itu nanti kita akan lihat. Tapi yang ingin saya tunjukkan ada dari tujuan ukupan wangi-wangian itu tidak boleh sekali lagi diperuntukkan untuk kepentingan diri sendiri dan maksud-maksud tertentu, apalagi sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau ukupan wangi-wangian dibakar dan menimbulkan bau harum di hadapan Tuhan, tadi saya menyebut kalau doa penyembahan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat, sebab kita tahu Allah kita Allah yang cemburu, saudaraku, maka yang pasti kita akan mengalami satu keobahan wajah, keobahan karakter, keobahan hati yang bisa nampak. Orang akan melihat kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada penyembahan yang benar, saudara. Pasti ada keobahan. Apa bukti keobahan? Tadi awal saya mengatakan, roh yang ada pada kita, hidup yang dipimpin oleh roh dan firman dan Roh Kudus itu mendorong untuk kita menyembah, saudara. Maka di sana kita buat daripada roh Allah itu kasih, sukacita. 9 buah roh itu ada dalam kita sampai kita yang terakhir, yaitu kita bisa menahan diri atau menguasai diri. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa kita selalu menyembah kepada Tuhan. Tadi yang pertama, ya hasilnya adalah keobahan hidup. Yang kedua, suatu yang tidak kalah pentingnya, ini untuk kehidupan kita. Kalau ukupan itu dibakar, suatu, asapnya itu naik ke hadirat Tuhan. Bau harum itu menyenangkan hati Tuhan, suatu. Maka sesungguhnya ada bagian kita, yaitu abu daripada ya ukupan itu akan jatuh ke bawah. Abu itu akan menjadi bagian kita. Apa itu abu? Ya, tadi saya katakan bukan menghasilkan keobahan hidup aja, tapi sampai pun juga berkat-berkat Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Abunya dari ukupan itu yang dibakar itu, dia jatuh, itulah berkat Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan atau penyembah yang benar akan mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Semakin banyak ukupan wangi-wangian yang kita bakar, semakin banyak kita menyembah kepada Tuhan. Semakin banyak kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Maka sebanyak itu jugalah berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Biar ini mengingatkan kepada kita, kepadaku dan kepada kita semua. Apalagi di hari-hari sekarang ini, saudaraku, dunia tidak bisa diharapkan, pekerjaan gak bisa diperhadapkan, ya siapapun tidak bisa diharapkan di hari-hari ini. Biar kita gunakan waktu untuk kita bisa banyak menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan tidak harus berlutut, harus berapa jam kita akan berlutut, tidak. Menyembah kepada Tuhan itu artinya menjalin suatu hubungan baik dengan Tuhan. Waktu-waktu tertentu kita mesti ambil waktu untuk kita bisa berlutut, untuk kita bisa menyembah. Tetapi selebihnya itu jangan sampai kita ini tidak hidup tidak terkait dengan Tuhan, baik dalam pekerjaan, di perjalanan di mana, biar hati kita terus dan tetap asap itu tetap naik, ukupan wangi tetap naik, mengharumkan, menyenangkan hati Tuhan. Mulai sikap, perbuatan, perkataan,
angan-angan dan pikiran kita biar sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya menjadi kebanggaan, aku sembahyang loh 3 jam, 5 jam dan semua. Bukan itu. Bagaimana sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan ini di hari-hari ini, biar kita arahkan ke sana. Ya, kepada kita semua khususnya saya harus pesankan kepada orang-orang tua kita ya, yang sudah lanjut umur, cukup lanjut 60 ke atas dan seterusnya, yang pada umumnya sudah tidak ada kegiatan rutin lagi, sudah banyak waktu sebetulnya digunakan untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Jadi di jemaat kita ada yang umur 70 lebih dan semua saudara sekalian. Ya ayo, di umur-umur yang semacam itu. Ya umur-umur yang sudah cukup semacam itu. Boleh banyak menggunakan waktu untuk kita dekat dengan Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami satu keubatan hidup. Khususnya kepada orang-orang tua dan umumnya kita semua, ambil waktu. Dan setiap saat, setiap waktu, biar ukupan wangi-wangian terus mengepul ke atas. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaharui, diperbaiki dari hari ke hari. Bukan saja keubatan hidup yang kita alami, tapi juga berkat-berkatnya itu akan turun untuk kebutuhan kita semua. Di masa-masa sulit, hari-hari ini juga kita, kembali saya ulangi, biar kita dibawa masuk dalam kegerakan doa dan penyembahan. Ini yang terindah. Ini yang terindah. Membuat hati kita nyaman. Membuat hati kita damai. Membuat kita mempunyai hati yang tenang. Menyembah, kita bergaul dengan Allah. Seperti Musa bercakap-cakap dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Luar biasa. Damai sejahtera itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi rugi. Kalau demikian kita tidak menjadi rugi untuk bisa memanfaatkan ibadah-ibadah semacam ini, yang di dalamnya kita diajar untuk benar, sampai menjadi penyembah Bapa yang benar dengan roh dan kebenaran. Doa penyembahan yang didorong oleh firman dan Roh Kudus itu. Meja roti sajian, kaki dian emas itu mendorong kita untuk kita masuk dalam misbah tupak emas. Masuk dalam proses perbaikan daging. Masuk dalam keubatan hidup ini. Sampai sewaktu-waktu kita menjadi sama mulia seperti Dia mulia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dan kita akan melakukan satu pujian, ya, kasih dari surga. Ini kita butuhkan, kasih dari surga. Haleluya. Untuk kita bisa mengasihi Dia, mengasihi sama kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata
mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. haleluya. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kita tundukkan kepala biar kita menerima kasih-Nya Allah dan terus mengalir dalam hidup kita sehingga kita bisa mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sudah mengalir dalam kehidupan kami lewat firman-Mu pada sore malam hari ini Tuhan, untuk membawa kehidupan kami. Kembali kami boleh menyembah kepadamu, boleh mengasihi Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Sungguh Tuhan, kami pada sore malam hari ini, mulai dari hamba sampai seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, mendapatkan lawatan yang dari Engkau, untuk Engkau ajarkan kepada kami, untuk bagaimana kami mengasihi Engkau, untuk kami bisa menyembah kepada Engkau dengan roh dan kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah berkat-Mu ini tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, untuk kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka, dan Engkau akan menjadikan kami mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali lagi, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah dan ibadah raya pada hari ini, tanggal 29 Agustus, saudaraku. Tuhan sudah memberkati kita, dan kita tetap berdoa untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah kelanjutan daripada apa yang kita pelajari di hari-hari ini, yang berkaitan nanti ke depan ibadah PA. Saya ingin menyampaikan tentang ukupan wangi-wangian yang dikehendaki Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini? Untuk supaya kita tidak salah, sebab sudah nyata ada yang salah. Ada yang salah karena dia mempersembahkan api asing, dan kita jangan sampai semacam itu, akhirnya mati Nadab dan Abihu itu. Puji Tuhan, kita berdoa, dan saya mohon doa dari sidang jemaat semua, supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kehidupan kita, untuk kita menjadi penyembah-penyembah, atau kita dibawa oleh Tuhan masuk
dalam satu kegerakan yang besar di akhir zaman ini, masalah doa dan penyembahan, yaitu kegerakan keobahan hidup. Ini penting buat kita sampai sewaktu-waktu betul-betul kita akan sama seperti Dia, diubahkan sama seperti Dia mulia adanya. Puji Tuhan. Jadwal ibadah kita mohon perhatiannya saudaraku untuk minggu ini. Nanti pada hari Rebu ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci saudaraku. Dilanjutkan pada hari Kamis ibadah doa dan penyembahan, dan kembali pada hari Minggu saudaraku, itu tanggal 5 September saudaraku, merupakan minggu yang pertama, nanti akan disertai dengan perjamuan suci. Ibadah minggu yang pertama bulan September tanggal 5 itu disertai dengan perjamuan suci, dan semua ibadah-ibadah ini dilaksanakan pada jam 5:30 sore tepat lewat siaran tunda. Ya, sampai hari ini kita masih siaran tunda. Kita berdoa untuk supaya pandemi corona ini, pandemi corona ini segera berlalu. Saat kita berdoa dan kita bisa kembali beribadah tatap muka. Ya, ini yang kita rindukan, kita berdoa. Dan sebabnya kita juga berdoa untuk bangsa dan negara, untuk Tuhan pakai pemerintahan kita, pakai para pemimpin kita untuk bisa mengatur semuanya ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Nanti kita akan bawa dalam doa baik ibadah-ibadah kita maupun sidang jemaat semua, saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, dimanapun, dialami oleh siapapun, biar kita doakan. Yang sementara saya tidak tahu siapa-siapa, tapi yang tahu saya akan sebutkan, tetapi kita bawa semua dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan Engkau begitu luar biasa sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, untuk mendorong, untuk membawa kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau Tuhan, menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan sekarang Tuhan kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu ini, biar Tuhan juga memberkati, dan Tuhan memberikan firman Allah kepada kami, dan Tuhan memberikan kerinduan untuk sidang jemaat-Mu, untuk merindukan firman-Mu Tuhan. Demikian pula kami juga membawa seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, dimanapun saya berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan Engkau tilik, Engkau lawat, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, dan proses pemulihan Om Edwin juga Tuhan tolong dan campur tangan, sembuh sampai sempurna dan bisa beraktivitas lagi. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Yang menghadapi masalah persoalan dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong, menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat semua. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu Tuhan, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan semua Tuhan berkati dengan berkat yang dari surga. Firman Allah sudah Engkau berikan kepada kami. Kami yakin pula Engkau juga memberkati apa yang sedang kami butuh perlukan di hari-hari ini. Berdoa pula Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini, yang di hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan keras untuk menghadapi pandemi corona ini, khususnya menghadapi masalah ekonomi dan semua banyak hal yang sedang dihadapi. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat marifat yang dari surga kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara, di pusat, di daerah, TNI, Polri, semua boleh bahu-membahu untuk bersama-sama Tuhan, untuk bisa mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kami.
Berkatilah para pemimpin kami, memberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, demikian pun sidang jemaat semua, segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu bangsa kami, Tuhan kami sudah dipanggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Sampai bertemu lagi dalam ibadah-ibadah ya ke depan. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan.